Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatika Sari. Hari ini kita akan membahas materi tentang elastisitas dan juga hukum Hooke beserta dengan latihan-latihan soalnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya itu ditiadakan atau dihilangkan. Benda-benda yang memiliki elastisitas disebut juga dengan benda elastis. Sebaliknya, benda yang tidak memiliki sifat elastis disebut dengan benda plastis. Contohnya adalah sebagai berikut. Setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda-beda. Jika penambahan beban melewati batas elastisitas bahannya, maka benda tersebut akan putus. Elastisitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tegangan, yang kedua adalah regangan, dan yang ketiga adalah modulus Young. Yang pertama adalah tegangan atau stres. Tegangan atau stres adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satu satuan luas penampang. Rumusnya adalah tegangan sama dengan besar gaya dibagi dengan luas penampang. Yang kedua adalah regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula. Rumusnya adalah delta L per L0. Yang ketiga adalah modulus Young. Modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas disebut juga dengan modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan dengan stres dengan regangan atau strain. Rumus modulus Young adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya adalah hukum Hooke. Menurut Hooke, besaran gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Dari hubungan ini dapat dituliskan persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang elastisitas dan juga hukum Hooke. Sekarang kita akan membahas soal-soal latihannya ya. Perhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, energi potensial benda. Yang kedua, luas penampang benda. Yang ketiga, panjang mula-mula benda. Yang keempat, konstanta pegas pada benda. Yang kelima, gaya yang bekerja pada benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran modulus elastisitas suatu bahan ditunjukkan oleh faktor. Modulus elastisitas suatu bahan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Dengan demikian, modulus elastisitas suatu bahan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, 1. Gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, panjang mula-mula benda. Yang ketiga, luas penampang benda. Dan yang terakhir adalah pertambahan panjang benda. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Soal nomor 2. Dalam tabel berikut disajikan data gaya dan pertambahan panjang beberapa bahan yang memiliki luas penampang dan panjang identik. Bahan yang memiliki modulus terkecil adalah... Berdasarkan persamaan yang sudah saya tulis di atas, nilai luas penampang dan panjang setiap bahan sama besar atau identik. Oleh karena itu, modulus Young sebanding dengan perbandingan antara gaya dan pertambahan panjang. Berdasarkan tabel yang sudah saya tulis di atas, bahan yang memiliki nilai perbandingan modulus paling kecil memiliki modulus Young terkecil. Jadi, bahan yang memiliki modulus Young terkecil adalah bahan C. Soal nomor 3. Sebatang logam dengan panjang mula-mula, luas penampang, dan modulus elastisitas dipanaskan hingga memuai sepanjang delta L. Diketahui besar tetapan gaya pada benda konstanta sama dengan gaya dibagi perubahan panjang. Besar gaya yang diperlukan untuk menekan logam tersebut supaya tidak terjadi pemuaian adalah... Logam tidak akan memuai jika besar pemuaian logam sama dengan besar penyusutan logam yang diakibatkan oleh gaya tekan tersebut. Jika pemuaian logam sebesar delta L, penyusutan logam harus sebesar konstanta sama dengan gaya dibagi perubahan panjang. Gaya dibagi perubahan panjang sama dengan modulus elastisitas dikali alas penampang dibagi dengan panjang mula-mula. Gaya sama dengan modulus elastisitas dikali alas penampang dikali perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 4. Perhatikan grafik berikut. Grafik di samping merupakan grafik tegangan terhadap regangan 5 bahan yang berbeda. Bahan yang memiliki modulus Young terbesar adalah... Persamaan modulus Young adalah sebagai berikut. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan.
Berdasarkan gambar, perbandingan antara tegangan dan regangan terbesar dimiliki oleh grafik A. Jadi, bahan yang memiliki modulus Young terbesar adalah A. Nomor 5. 5 buah pegas diberi beban sama besar. Hasil pengukuran yang dilakukan dibuat dalam bentuk grafik. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta pegas paling kecil adalah... Berdasarkan hukum Hooke, gaya pemulihan pada pegas dirumuskan sebagai berikut. Gaya sama dengan min konstanta dikali delta X. Konstanta pegas dapat dihitung dengan rumus konstanta sama dengan F atau gaya dibagi dengan delta X. Besarnya konstanta pegas merupakan perbandingan antara besarnya gaya dan pertambahan panjang pegas. Konstanta pegas sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan delta X. Jadi, grafik yang menunjukkan konstanta paling kecil ditunjukkan oleh gambar pada pilihan E. Soal nomor 6. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Massa benda. 2. Panjang mula-mula benda. 3. Luas penampang benda. 4. Jenis bahan yang digunakan. 5. Pertambahan panjang benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tetapan gaya pada benda elastisitas ditunjukkan oleh angka. Tetapan gaya pada benda elastis dirumuskan sebagai berikut. Konstanta sama dengan modulus elastisitas dikali alas penampang dibagi dengan panjang mula-mula. Dengan demikian, tetapan gaya pada benda elastisitas dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, modulus elastisitas benda atau dilambangkan dengan Y. Setiap bahan memiliki modulus elastisitas yang berbeda-beda. Jadi, jenis bahan yang digunakan mempengaruhi besarnya tetapan gaya. Yang kedua, luas penampang benda yang dirumuskan atau disimbolkan dengan A. 3. Panjang mula-mula benda yang disimbolkan dengan L0. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tetapan gaya pada benda elastisitas ditunjukkan oleh pilihan D. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tetapan gaya pada benda elastisitas ditunjukkan oleh pilihan D. Soal nomor 7. Perhatikan grafik tegangan terhadap regangan berikut. Apabila tegangan yang diberikan berada pada daerah D, yang akan terjadi adalah... Titik A adalah batas hukum Hooke. Jadi, pertambahan panjang benda sesuai dengan hukum Hooke pada grafik linear dari O ke A. Titik B adalah batas elastisitas. Benda akan kembali ke bentuk semula atau bersifat elastis apabila berada di bawah titik B. Titik C adalah titik tekuk. Apabila tegangan yang diberikan sedikit lebih besar dari C, benda akan mengalami pertambahan panjang yang besar. Titik E adalah titik panah. Benda akan patah apabila tegangan yang diberikan melewati titik E. Apabila tegangan yang diberikan berada pada daerah D, benda akan mengalami perubahan bentuk permanen karena besar tegangan telah melewati elastisitas benda. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 8. Grafik di bawah ini menyatakan hubungan gaya terhadap pertambahan panjang sebuah pegas. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Daerah X menunjukkan daerah deformasi elastis. Pada daerah tersebut berlaku hukum Hooke sehingga hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang berupa grafik linear. Jadi, X adalah daerah ketika pegas meregang linear. Adapun daerah Y dan Z merupakan daerah deformasi plastis. Perbatasan antara Y dan Z merupakan titik tekuk, sehingga ujung Z merupakan titik patah. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan A. Nomor 9. Di bawah ini pasangan sifat bahan dan contohnya yang tepat adalah... Berdasarkan kemampuan untuk mengembalikan bentuk, kondisi dan ukuran saat pengaruh gaya dihilangkan, sifat bahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan yang memiliki sifat elastis, di antaranya yaitu karet, rotan, nilon, pegas, dan balon. Contoh bahan yang memiliki sifat plastis diantaranya yaitu adonan kue, tanah liat, dan plastisin. Contoh bahan yang memiliki sifat rapuh diantaranya yaitu biskuit, keramik, dan kaca tipis. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 10. Perhatikan grafik daerah elastis dan plastis berikut ini. Saat gaya diberikan pada suatu benda pada fase plastis, maka yang terjadi pada benda adalah... Jika suatu benda diberikan gaya melebihi batas linearitas, maka benda akan memasuki fase plastis. Pada fase plastis, benda sudah tidak mampu kembali ke keadaan awal seperti fase elastis. Saat gaya diberikan memasuki fase plastis benda, maka akan terjadi pertambahan panjang atau ukuran yang signifikan. Sampai pada batas titik patah benda akan putus dan rusak. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 11. Tulang paha Pak Bambang memiliki diameter sebesar 3 cm dan tegangan tulang sebesar 280 MPa. Saat berkendara, Pak Bambang jatuh dari sepeda motor dan tulang pahanya retak. Benturan yang mengenai tulang paha Pak Bambang memiliki gaya sebesar... Diketahui diameter sama dengan 3 cm menjadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Tegangannya 280 MPa menjadi 2,8 dikali 10 pangkat 8 Pascal. Ditanya F atau gaya.
Jawabannya, tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Gaya sama dengan 1/4 dikali tegangan dikali pi dikali diameter pangkat 2. 1/4 dikali 2,8 dikali 10 pangkat 8 Pascal dikali 22/7 dikali 3 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Sama dengan 1,98 dikali 10 pangkat 5 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah D. Nomor 12. Sepotong kawat logam homogen memiliki diameter 4 mm. Kawat tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Tegangan kawat logam tersebut sebesar. Diketahui diameter sama dengan 3 mm sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 meter. Gaya atau F sama dengan 100 Newton. Ditanya tegangan. Jawabannya, tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Sama dengan gaya dibagi 1/4 dikali pi dikali diameter pangkat 2. 100 Newton dibagi 1/4 pi dikali 16 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. 25 dibagi pi dikali 10 pangkat min 6 Newton per meter pangkat 2. Jadi pilihan yang benar adalah D. 13. Sebuah kawat dengan luas penampangan 3 mm pangkat 2 ditarik dengan gaya 18 Newton. Jika kawat memiliki regangan 3 dikali 10 pangkat min 4, modulus Young yang dimiliki kawat adalah. Diketahui luas penampang sama dengan 3 mm pangkat 2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Regangannya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4. Gayanya sama dengan 18 Newton. Ditanya modulus elastisitas. Jawabannya, modulus elastisitas sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang dikali regangan. Modulus elastisitas sama dengan 18 Newton dibagi 3 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2 dikali 3 dikali 10 pangkat min 4. 18 Newton dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat min 10 meter pangkat 2 menghasilkan 2 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Jadi pilihan yang benar adalah E. Nomor 14. Seorang siswa taman kanak-kanak melompat ke atas trampolin dari tangga besi setinggi 0,5 meter dari permukaan trampolin. Jika massa anak 25 kg dan konstanta elastisitas trampolin 6.250 Nm, trampolin akan meregang sebesar. Diketahui H atau ketinggian sama dengan 0,5 meter. Massa benda sama dengan 25 kg dan konstanta sama dengan 6.250 Newton per meter. Ditanya delta X. Jawabannya, energi potensial sama dengan setengah dikali konstanta dikali delta X pangkat 2. Jadi 25 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,5 meter sama dengan setengah dikali 6.250 Newton per meter dikali delta X pangkat 2. Delta X pangkat 2 sama dengan 125 Joule dibagi dengan 3000. Delta X pangkat 2 sama dengan 125 Joule dibagi 3125 Newton per meter. Sama dengan 0,004 meter pangkat 2, akar dari 0,04 meter pangkat 2 adalah 0,2 meter. Jadi pilihan yang benar adalah B. 15. Dua karet dikaitkan pada kayu sehingga membentuk sebuah ketapel. Anggap karet pada posisi sejajar. Ketapel ditarik sehingga sebuah benda bermassa X gram menuju dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika karet meregang 2 cm dan koefisien elastisitas karet 50 Newton per meter, massa X sebesar. Diketahui V atau kecepatan 5 meter per sekon, delta X sama dengan 2 cm sama dengan 0,2 meter, konstantanya sama dengan 50 Newton per meter. Ditanya adalah massa. K total sama dengan K1 ditambah K2, menghasilkan 2K atau 2 konstanta. 2 dikali 50 Newton per meter, menghasilkan 100 Newton per meter. Energi potensial sama dengan energi kinetik, maka setengah K total dikali delta X pangkat 2 sama dengan setengah massa dikali kecepatan pangkat 2. 100 Newton per meter dikali 0,02 meter sama dengan M dikali 5 meter per sekon pangkat 2. 2 Newton sama dengan 25 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Massa sama dengan 0,08 kg, massa sama dengan 80 gram. Jadi pilihan yang benar adalah B. 16. Perhatikan gambar berikut. Nilai konstanta pegas total pada sistem tersebut sebesar. Diketahui K1 sama dengan 100 Newton per meter, K2 sama dengan 200 Newton per meter, K3 sama dengan 100 Newton per meter, K4 sama dengan 250 Newton per meter, K5 sama dengan 250 Newton per meter. Ditanya adalah K total. KP123 sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2 ditambah konstanta 3, yaitu 100 Newton per meter ditambah 200 Newton per meter ditambah 100 Newton per meter menghasilkan 400 Newton per meter. KP45 sama dengan konstanta 4 ditambah konstanta 5, yaitu 250 Newton per meter ditambah 250 Newton per meter, menghasilkan 500 Newton per meter.
1 per K total sama dengan 1 per KP 123 ditambah 1 per KP 45. Jadi 1 per K total sama dengan 1 per 400 Newton per meter ditambah 1 per 500 Newton per meter. Menghasilkan 5 ditambah 4 dibagi 2000. 9 dibagi 2000 menghasilkan 2000 per 9 Newton per meter. Jadi pilihan yang benar adalah A. 17. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm digantungi beban sehingga panjang pegas menjadi 12,5 cm. Jika konstanta pegas 245 Newton per meter, massa beban yang digantung pada pegas sebesar. Diketahui delta X sama dengan 12,5 cm dikurang 10 cm sama dengan 2,5 cm, menjadi 0,025 meter. Konstantanya sama dengan 245 Newton per meter, gravitasinya sama dengan 9,8 meter per second pangkat 2. Ditanya massa, jawabannya gaya sama dengan K dikali delta X. Massa dikali gravitasi sama dengan konstanta dikali delta X. Massa sama dengan K dikali delta X dibagi gravitasi. Massa sama dengan 250 dikali 0,025 dibagi 9,8. Massa sama dengan 6,125. Massa sama dengan 6,125 dibagi 9,8. Menghasilkan 0,625 kg menjadi 625 gram. Jadi pilihan yang benar adalah D. 18. Sebuah karet memiliki panjang 5 cm dengan luas penampang 1,5 mm pangkat 2. Jika modulus Young karet 1,45 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2, konstanta yang dimiliki karet adalah. Diketahui panjang mula-mula 5 cm sama dengan 0,05 meter. A sama dengan 1,5 mm pangkat 2 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Y sama dengan 1,45 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Ditanya adalah konstanta. Konstanta sama dengan modulus elastisitas dikali luas penampang dibagi panjang mula-mula. K sama dengan 1,45 dikali 10 pangkat 10 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 0,05. K sama dengan 2,175 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,05. K sama dengan 4,35 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter. Jadi pilihan yang benar adalah E. Bahan A dan B memiliki luas penampang sama besar. Panjang mula-mula bahan A 4 kali panjang mula-mula panjang B. Pada saat dikenai gaya yang sama, bahan A mengalami pertambahan panjang 2 kali dari pertambahan panjang bahan B. Perbandingan antara modulus Young bahan A dan B adalah. Diketahui luas penampang A sama dengan luas penampang B. Panjang mula-mula A sama dengan 4 kali panjang mula-mula B. Pertumbuhan panjang mula-mula A sama dengan 2 kali pertumbuhan panjang mula-mula B. FA sama dengan FB. Ditanya perbandingan modulus Young A dan modulus Young B. Perbandingan modulus Young A dan B sama dengan gaya A dikali panjang A dibagi alas penampang A dikali pertumbuhan panjang A berbanding dengan gaya B dikali panjang B dibagi alas penampang B dikali pertumbuhan panjang B. Perbandingan modulus Young A dan B sama dengan gaya A dikali 4 kali panjang B dibagi alas penampang A dikali 2 kali pertumbuhan panjang B berbanding dengan gaya panjang B dibagi alas penampang atau luas penampang B dikali pertumbuhan panjang B. Jadi perbandingan modulus Young A dan B sama dengan 2:1. Jadi pilihan yang benar adalah C. 20. Salsa melakukan percobaan elastisitas menggunakan dua pegas yang disusun secara seri. Dia memilih pegas dengan konstanta 300 Newton per meter dan 600 Newton per meter. Jika susunan pegas digantung dengan beban 600 gram, pertambahan panjang susunan pegas yang akan teramati oleh Salsa adalah. Diketahui K1 sama dengan 300 Newton per meter, K2 sama dengan 600 Newton per meter, massa sama dengan 600 gram sama dengan 0,6 kg, gravitasi sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Ditanya delta X. 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. 1 per KS sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 600. 1 per KS sama dengan 2 ditambah 1 per 600 sama dengan 3 dibagi 600.
KS sama dengan 600 per 3 sama dengan 200 Newton per meter. Delta X sama dengan gaya dibagi KS sama dengan massa dikali gravitasi dibagi dengan KS. Jadi 0,6 dikali 10 dibagi 200. 6 dibagi 200 meter sama dengan 0,03 meter sama dengan 3 cm. Jadi pilihan yang benar adalah B. 21. Dua kawat X dan Y terbuat dari bahan berbeda. Modulus elastisitas kawat Y setengah kali modulus elastisitas kawat Y. Panjang kawat X 2 kali panjang kawat Y. Apabila kedua kawat memiliki luas penampang yang sama, perbandingan konstanta gaya kawat X dan Y adalah. Diketahui modulus elastisitas kawat X sama dengan setengah modulus elastisitas kawat Y. Panjang kawat X sama dengan 2 kali panjang kawat Y. Alas penampang X sama dengan alas penampang kawat Y. Ditanya perbandingan konstanta kawat X dan kawat Y. Perbandingan konstanta kawat X dan Y sama dengan setengah modulus elastisitas kawat Y dikali alas penampang dibagi 2 kali panjang kawat Y berbanding dengan modulus elastisitas kawat Y dikali alas penampang dibagi panjang kawat Y sama dengan 1/4 banding 1. Jadi perbandingannya 1 banding 4. Maka pilihan yang benar adalah A. 22. Selingki mendatar salah satu ujungnya ditambahkan pada dinding. Sebuah benda bermassa 300 gram meluncur dengan kecepatan tetap 1,2 meter per sekon. Benda menghantam ujung selingki yang bebas. Jika diketahui tatapan elastisitas selingki 120 Newton per meter, selingki memampat sebesar. Diketahui konstanta sama dengan 120 Newton per meter. Massa sama dengan 300 gram sama dengan 0,3 kg. Kecepatan sama dengan 1,2 meter per sekon. Ditanya delta X. Energi potensial sama dengan energi kinetik. Maka setengah MV pangkat 2 sama dengan setengah konstanta dikali delta X pangkat 2. Delta X sama dengan akar massa dikali kecepatan pangkat 2 dibagi konstanta. Sama dengan akar 0,3 dikali 1,2 pangkat 2 dibagi 120. Sama dengan akar 0,36 dikali 10 pangkat min 4. Delta X sama dengan 0,06 meter atau sama dengan 6 cm. Jadi pilihan yang benar adalah D. 23. Batang logam sepanjang 20 meter memiliki luas penampang 8 mm pangkat 2. Jika konstanta elastisitas logam 60.000 Newton per meter, modulus ion logam tersebut adalah. Diketahui panjang sama dengan 20 meter, alas penampang sama dengan 8 mm pangkat 2 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2, konstanta sama dengan 60.000 Newton per meter. Ditanya modulus elastisitas. Jawabannya, modulus elastisitas sama dengan konstanta dikali panjang dibagi alas penampang atau luas penampang. Jadi modulus elastisitas sama dengan 60.000 dikali 20 dibagi 8 dikali 10 pangkat min 6. Sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 8 dikali 10 pangkat min 6. Sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 11 sama dengan 15 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Maka jawaban yang benar adalah C. 24. Pegas A memiliki konstanta 100 Newton per meter, sementara pegas B memiliki konstanta 400 Newton per meter. Jika keduanya digantungi beban identik sebesar 200 gram, perbandingan energi potensial antara pegas A dan B adalah. Diketahui konstanta pegas A sama dengan 100 Newton per meter, konstanta pegas B sama dengan 400 Newton per meter, beban identik MA sama dengan MB sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. Ditanya energi potensial pegas A berbanding dengan energi potensial pegas B atau perbandingannya. Perbandingan energi potensial pegas A dengan pegas B sama dengan setengah konstanta A dikali delta X A pangkat 2 berbanding setengah konstanta B dikali delta X B pangkat 2 sama dengan setengah konstanta A dikali gaya dibagi konstanta A pangkat 2 berbanding setengah konstanta B dikali gaya dibagi konstanta B pangkat 2 sama dengan 1/100 banding 1/400. 0,01 berbanding 0,0025. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 1. Maka pilihan yang benar adalah E. 25. Perhatikan gambar berikut. Sistem pegas seperti pada gambar diberi beban sehingga mengalami pertambahan panjang XM. Jika konstanta sebuah pegas adalah K Newton per meter, energi potensial yang dimiliki sistem pegas dinyatakan dalam persamaan. Diketahui delta X sama dengan XM, konstanta sama dengan K Newton per meter. Ditanya energi potensial pada pegas. Cara menjawabnya, Kp sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2 ditambah konstanta 3 sama dengan 3K.
1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K4. 1 per KS sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K. Sama dengan 1 ditambah 3 per 3K sama dengan 4 per 3K. 3K per 4 sama dengan setengah konstanta dikali delta X pangkat 2. Setengah dikali 3K per 4 dikali X pangkat 2 sama dengan 3 per 8K X pangkat 2. Jadi pilihan yang benar adalah D. Kesimpulannya, dalam elastisitas terdapat hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Nah teman-teman, itu tadi materi tentang elastisitas dan hukum Hooke beserta dengan latihan soal-soalnya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.